Selamat datang di Sunrise Camp Gunung Luhur. Woo! Si perut buncit lagi olahraga naik Gunung Luhur. Oh ye, oh ye. Gunung Luhur 1750 mdpl. Perjalanan akan dimulai dari sini. Jadi ini lagi isi form registrasi. Perwakilan aja. Mbak, boleh nanya-nanya? Tiketnya berapa? Tiketnya 25 per orang. Oh, 25.000 per orang. Parkirnya 10. Parkirnya 10. Oh, sekalian sama parkir. Kalau motor, kalau mobil berapa? 20. Oh, mobil 20. Oh, kalau ngecamp? Kalau makan 35 per orang. Oh, ngecamp 35, kalau bolak-balik TikTok cuma 25. Oh, oke. Boleh KTP, SIM, kunci motor, boleh. Saya- Kartu NPWP. Saya jaminin dia boleh gak? Besokannya Berapa jadinya? 95. SIM aktif per orangnya 25.000, parkir motornya per motor 10.000. Oke. Jadi harga tiketnya Terus motor 25.000 per orang, untuk tiket parkir motor 10.000. Kalau mobil ada tiketnya. 20.000. Oke, start mulai pendakian ke Gunung Luhur jam 1 lewat 5 menit. Menurut info sih katanya sekitar kurang lebih 2 jam. Tapi kita lihat aja. Yuk, gas. Jadi ternyata memang di sini tuh seperti ada budidaya bunga-bungaan yang dijual ke pengunjung. Seperti ini bunga-bunga yang dijual di bawah Gunung Luhur. Memang dibudidaya dan dijual untuk pengunjung. Nah, ini juga penjualan bunga. Nggak apa-apa sih. Memang dibudidaya dan untuk dijual belikan. Baru masuk ke gerbangnya. Ini baru masuk dari pintunya, gerbangnya untuk Gunung Luhur 1750 mdpl. Perjalanan akan dimulai dari sini. Wah, panen bunga, Bu. Iya, Bu.
Jalurnya becek banget. Ya karena memang lagi musim hujan. Banyak yang datang. Jadi cukup licin lah jalurnya. Sepatunya aja yang copot sepatu hijau jangan. Jejak langkah meliuk pelan di lereng yang basah. Tanahnya blok dan becek penuh lumpur. Seolah gunung sedang menguji kesabaran dan niat. Melangkah perlahan tetap menjadi pilihan. Jadi kalau kita perhatikan jalurnya sedari tadi, ya memang sangat blok banget. Karena musimnya juga musim hujan kan. Jadi cukup licin. Makanya perlu ekstra hati-hati. Dan pengunjungnya juga lumayan rame. Jadi ya makin banyak jalur licin ya. Karena bekas pijakan-pijakan orang juga. Tadi saya pikir sepi loh hari ini. Karena kebetulan kan masih hari kerja dan menjelang tahun baru sih. Jadi mungkin udah banyak juga yang cuti, yang libur. Pada kesini juga ternyata. Oke, lanjut kita nikmati perjalanannya lagi. Rame. Langkah kami meniti jalur yang basah, yang tak lagi lurus arahnya. Tanahnya belok, licin oleh hujan. Setiap pijakan adalah ragu yang harus diyakinkan. Sampai di pos 1. Posnya blok. Jam berapa ya? 01.31. Oke, jam 1. 31 ya kurang lebih 25 sampai 30 menit sampai di pos 1. Ini posnya dan cukup blok. Bener sih. Baru sampai di pos 2. Jam berapa ini ya? Hah? Berarti ya 20 menitan kurang lebih. Pos 2 Sange. Lah iya bener ya? Bener kan? Sanghek ya. Kalau dibaca-baca yang dicepetin mah Sange. Lahannya mulai terbuka. Dan banyak kebun bunga. Ini mau naik mau turun nih. Oh, nggak susul loh kayak enak jadinya. Jadi memang banyak banget bunga-bunga, kebun bunga yang dari tadi dipanen sama warga. Ternyata di sini juga banyak. Yuk lanjut lagi pelan-pelan. Berapa pegokan lagi nih? Si banyak lah. Lumayan ya. Iya. Tapi udah nggak ada yang becek kan? Pos 3 masih jauh kak? Ada yang becek. Pos 3 masih jauh? Pos 3 di atas. Itu bukan? Di atas 3. Oh di atas. Iya, ada musola juga. Oke lanjut. Duluan ya. Tangga-tangga tanah itu separuh hilang. Larut dalam lumpur dan daun basah. Kami naik bukan dengan kecepatan, melainkan dengan kesabaran yang dipelajari dari hujan.
Jadi menuju pos 3 ini memang banyak seperti ladang bunga yang memang sepertinya ditanam sama warga. Bunga apa? Ada yang tahu? Boleh tulis di kolom komentar ya. Di musim hujan, pendakian bukan hanya soal perjalanan dan puncak, melainkan kesabaran. Pada tanah licin yang belok itu, kami diajari berjalan perlahan, agar tak hanya puncak yang dicapai, tetapi juga pengertian bahwa alam selalu punya caranya sendiri untuk mengajari manusia pulang ke dirinya. Ya, gas ya, gas. Ada yang kena lagi. Sampai juga di pos 3. Ngaret. Nama posnya Ngaret. Ada musolanya, ada warung. Oh, ini toilet di bawah. Nah, ini adalah toilet. Ini view dari pos 3. Temen kamu di mana? Oh, dia mogok, Mak. Ya udah kamu. Ini warungnya. Tanjakan menuju ke pos 4. Kiri. Itu tadi orang. Setiap langkah adalah doa yang tertahan. Nafas terengah-engah, namun gunung tetap diam. Mengajarkan sabar dengan caranya sendiri. Di tanjakan panjang ini, aku belajar bahwa naik bukan soal sampai, melainkan bertahan. Ngos-ngosan. Pol. Ngos-ngosan ini. Udah bener-bener di rumah. Ngapain sih pergi naik gunung? Kan capek. Masa sih? Tapi seru kan? Lanjut, dikit lagi pos 4. Pos 4 Nikruh. Jadi saat ini kita ya kurang lebih tadi 10 menitan ya dari pos 3. Itu 15 menit apa? Puncak. Kita baru sampai di pos 4. Pos 4 Nikruh, tadi dari pos 3 jalan kurang lebih waktu tempuhnya 10 menitan. Habis ini kita akan lanjut ke pos 5, setelah itu puncak. Yuk. Nah, kita baru naik sedikit di atasnya pos 4 menuju pos 5, tapi di pertengahannya itu ada area camp, sunrise campnya di sini. Cukup lumayan, ada beberapa tenda lah yang dibuka di sini. Ada yang ngecamp. Ini kita lihat tendanya, area campnya. Cukup luas juga, cuma agak kebuka ya. Jadi kalau angin ya langsung
Kalau view oke, tapi nggak ada aling-alingan lagi. Jadi buat yang pasang tenda diharapkan pasaknya harus kuat supaya tendanya nggak roboh kena angin. Kayak Cemoro Tunggul. Cikinya ntar disebar aja. Pas lagi hujan, angin, buka tenda, cakep banget. Nah ini agak mendingan nih, karena ini ada penahan anginnya. Ini, Tuh yang hijau, hijau, parah lagi tuh. ini Terbang, sono. ya jadi salah satu resiko. Jadi salah satu resiko untuk buka tenda di lahan terbuka ya angin. Jadi kalau memang teman-teman mau buka tenda di lahan terbuka, dipastikan pertama pasaknya kuat. Terus tendanya juga jangan buka tendanya juga harus bener. Dan pasaknya kalau bisa didobel-dobel karena kekuatan angin itu dahsyat banget. Kalau salah-salah dikit atau kendor-kendor dikit bisa ya ke bawah lah terbang. Resitnya tendanya. Karena kan kalau teman-teman perhatiin itu udah banyak banget kejadian seperti itu. Jadi stay safe buat buka tenda di lahan terbuka. Nah, kita baru sampai di Sunrise Camp Pancawarna 2. Jadi yang tadi di bawah itu, yang itu banyak tenda. Itu Sunrise Camp Pancawarna 1. Ini Sunrise Camp Pancawarna 2. Kita lihat view-nya. Sunrise Camp Pancawarna. Nah, ini area campnya. Ada satu tenda. Tapi tetap lahannya terbuka. Lahan terbuka untuk buka tenda ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pasaknya harus benar-benar kuat karena nggak ada halangan lagi untuk angin. Langsung kena tenda, kalau nggak kuat bisa-bisa terbang tendanya. Nah, jalur menuju ke pos 5 dan puncak itu ke sana depan. Di antara hujan serta kabut tipis, kami berjalan dengan penuh kehati-hatian. Dan disitulah tumbuh keindahan. Pada hijau yang tak pamer, pada lapang yang tersenyum, pada langkah yang jujur, pada sunyi yang menenangkan. Kita jalan pelan-pelan menuju pos 5. Areanya sudah mulai terbuka, tapi depan masuk hutan lagi sih. Karena ini memang untuk area Sunrise Camp ya, jadi memang kebuka banget. Dan gue udah pakai jas hujan karena hujan, tapi alhamdulillahnya nggak terlalu deras. Kecil hujannya tapi rame. Nah, kita mulai masuk hutan lagi ke depan. Di musim hujan, pendakian menjadi doa yang diucap perlahan. Pada jalur basah yang belok dan berlumpur itu, kami mengerti. Kadang untuk naik, kita harus rela berjalan pelan dan menerima licin sebagai bagian dari perjalanan. Masuk hutan lagi. Jalurnya rimbun lagi.
Jadi setelah tadi sunrise camp kedua, kita masuk hutan lagi. Wow, ada jaing. Jaing siapa nih? Ayo bro, jalan bro. Jalurnya asik, asik banget. Rimbun di atasnya. Tadi kan sempat kebuka tuh. Ini masuk hutan lagi, rimbun banget. Lebat, rapat. Teduh. Hujan turun tanpa tergesa, menyulam kabut dan doa di antara pepohonan. Lumpur memeluk sepatu dengan hangat yang berat. Setiap tarikan kaki adalah tawar-menawar, antara ingin sampai dan belajar rendah hati. Sampai juga di pos 5. Tadi kerta turun berarti. Hawaii. Pos 5 namanya Hawaii. Apa sih bacanya? Nyok, tahan. Seperti kebanyakan gunung lainnya, semakin mendekati puncak, semakin terjal pula jalurnya. Baik yang jalurnya tanah, batu, maupun akar. Semangat pun semakin menjadi-jadi. Kadang sering kali mengabaikan safety. Musabab, euforia puncak sudah semakin terasa. Padahal puncak pun gak kemana-mana. Dia tetap menanti. Yang penting kita tetap harus hati-hati. Sudah sering kali celaka terjadi, bukan 1-2 kali. Selain faktor eksternal, faktor internal juga tak kalah sering menjadi penyebabnya. Ada korban yang direscue. Bukan tentang seberapa tinggi atau rendah suatu gunung. Bukan pula tentang jauh atau dekat. Tapi persiapan sebelum pendakian sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Dari mulai persiapan fisik, persiapan mental, persiapan pengetahuan, persiapan logistik, persiapan perlengkapan, dan persiapan-persiapan lainnya yang harus sejalan. Alam bukan jahat, gunung bukan kejam, hanya manusianya yang kurang persiapan. Jadi, masih mau naik gunung tanpa persiapan yang matang? Yuk, bekali diri kita sebelum melakukan pendakian. Ayo mari. Gunung Luhur. Trek lu top. Akhirnya sampai juga di puncak Gunung Luhur. Puncak Pancawangi namanya. Puncak Pancawangi 1750 mdpl Gunung Luhur. Ini dia. Puncak apa nih? Alhamdulillah, akhirnya setelah melalui perjalanan yang cukup berliku buat Gunung Luhur, trek lu oke banget. Buat teman-teman yang mau kesini, diharapkan untuk persiapannya lebih baik fisik maupun mental dan perlengkapan lu. Jangan coba-coba pakai sendal, karena jalurnya sangat becek, belok, sendal lu bakal putus. Jadi pastikan sepatu yang bagus, yang rapet, yang kuat untuk di trek-trek becek dan belok.
Nah, saat ini gue ada sampai di puncak Gunung Luhur, puncak Pancawangi 1750 mdpl. Ikutin terus channel gue sampai selesai dan kita akan lanjut ketemu lagi di puncak-puncak berikutnya. Kita udah sampai di Puncak Pancawangi Gunung Luhur. jalur turunnya nggak kalah ribet sama naiknya. Karena becek, jadi nggak kalah ribet. Tapi ya, aduh, hajar ya lah. Gimana? Uhui. Uhui. Air mengalir di sela-sela tanah basah seperti ingatan yang tak ingin diam. Sepatu berat oleh lumpur, nafas berpacu dengan sunyi. Namun, gunung tetap diam, menunggu siapa yang benar-benar mau belajar. Kayak ikut outbound. Yang penting becek. Si perut buncit lagi olahraga naik Gunung Luhur. Oh ye, oh ye. Gimana Mas P? Perjalanan turun kita? Cukup menarik dan Puncaknya gimana? berkabut. Padahal kalau nggak berkabut kayaknya bagus view-nya ya. Asli, sepertinya menarik. Kayaknya harus diulang sekali lagi nih. Waduh, Tapi ngecamp, kalau nggak ngecamp buat apa ngulang lagi? Iya, Walaupun iya. berkabut, ya sudahlah. Jadi pengen ngerasain ngecamp juga ya? Mungkin Kapan? Kamale kali ya. Boleh. Le, ditunggu tuh Le. Dari puncak kita udah turun lagi menuju Sunrise Camp. Dan ini sudah di depan udah Sunrise Camp 2. Udah kebuka banget. View-nya kebuka. Tadi di puncak putih banget soalnya, tembok semua. Nggak dapat apa-apa kita di puncak, cuman pelang puncak aja. Tapi nggak apa-apa, kita bayar di sini aja. Dengan view yang udah kebuka, kabutnya harusnya oke sih, nggak ada masalah sih. Karena view-nya udah kebuka, cakep banget. Baru keluar hutan lagi. Selamat datang di Sunrise Camp Gunung Luhur. Woo! Hai. Ke sana loh. Harus ke sini ya. Lihat pemandangannya keren banget. Kita udah di bawah Sunrise Camp. Baru aja lewatin pos 4, sekarang kita sedang menuju ke pos 3. Pos 3 ada di bawah situ tuh. Nah, ini jalurnya. Kita pilih jalur yang tangga. Padahal enakan jalur situ walaupun licin. Nggak terlalu sakit di kaki. Tapi ya sudahlah, terlanjur. Mau gimana? Kita udah sampai di pos 3 lagi. Ini musolanya yang tadi. Tapi cuma udah sepi. Udah nggak ada orang. Udah pada turun sepertinya karena udah sore juga. Itu WC-nya. Tadi pos 3 ngaret. Lanjut.
Dengan perjalanan turun yang udah mau gelap, ketemu rombongan yang baru mau naik. Pak, naik lagi Pak. Lanjut. Ayo. Kita udah sampai lagi di pos 2 Sangek. Ini gimana nyoba? Istirahat dulu sebentar. Biarin aja dulu. Ada gripnya. Asli capek. Sampai mau maghrib ini kita Saat ini naiknya pukul telat berapa tadi. ini? Hah? Jam berapa ini? 6. 6. Gimana Ki perjalanannya? Luar biasa. Luar biasa, mantap ya. Mantap. Sampai leher tegang. Iya, leher gue kencang banget nih. Lihat. Tadi makan kikil kali ya? Apa gimana sih? Oh iya, betul. Apa sih? Dikit doang. Dikit doang tapi. Tapi sama ininya juga banyak sih, teri kacangnya. Kan dua-duanya tuh. Kalau Iya. sama naik jadinya. Kolesterol ya? Sama dating. Malum lah, after 40 ya kan. Iya. Asik. Wah, masih ada yang Before naik. 50. Kalau Mas Pe gimana Mas Pe? Kondisi gimana? Terkendali. Terkendali. Relax. Stabil. Stabil. Oke, ini baru sampai di pos 2. Tapi lagi istirahat dulu. Teman-teman kecapean, gue juga capek lumayan. Tapi ini udah mau maghrib, jadi kayaknya nggak terlalu lama-lama. Abis ini nggak lama kita cabut langsung turun. Ininya gak habis tadi, goblok. Berapa ada yang jatuh mah? Agak hidung gua aja nyentuh tanah. Akhirnya kita sampai lagi di Gapura. Pintu masuknya, aduh. Pintu masuknya udah sampai. Jadi ini Gapuranya. Lanjut aja, kita turun. Depan udah banyak warung-warung.